Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8, yaitu Fatwa Sidik, Laila Nahendra, dan Atik Bagiroh. Di sini kita akan menerangkan apa itu muhkam dan mutasyabih. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Atik Bagiroh, dan kemudian yang terakhir dilanjutkan oleh Fatwa Sidik. Pertama, pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Berarti muhkam itu ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat lain. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Sedangkan secara terminologi mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Berarti mutasyabih ialah ayat yang belum jelas maksudnya dan masih banyak kemungkinan takwilnya. 2. Sebab-sebab adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Secara tegas dapat dikatakan bahwa sebab adanya ayat muhkamah dan mutasyabihat ialah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan atau membedakan antara ayat-ayat yang muhkam sebagai bandingan ayat yang mutasyabihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 7 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain-lain ayat mutasyabihat. Menurut kebanyakan ulama, sebab adanya ayat-ayat muhkamat itu sudah jelas, yakni sebagaimana sudah ditegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 7. Sedang sebab adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran ialah karena ada kesamaran maksud syarak dalam ayat-ayatnya sehingga sulit dipahami umat, tanpa dikatakan dengan arti yang lain, disebabkan karena bisa ditakwilkan dengan bermacam-macam dan petunjuk pun tidak tegas. Karena sebagian besar merupakan hal-hal yang pengetahuannya hanya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. 3. Macam-macam ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat nasik, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Contoh ayat muhkam ada pada surat Al-Ma'idah ayat 90. Sedangkan menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. 1. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ada pada potongan surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. 2. Ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Seperti pencirian mujmal, menentukan mutasyarak, mengqayyidkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib. 3. Ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi oleh orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang rasikh,
atau mendalami ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan pembahasan memahami muhkam dan mutasyabih. Langsung saja kita ke nomor 4. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama mazhab salaf dan yang kedua mazhab khalaf. Yang pertama, langsung saja, mazhab salaf, yaitu para ulama yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sendiri. Tauhid ilallah. Mereka menyucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagai yang diterangkan Al-Quran. Di antara ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama mutaqaddimin. Yang kedua, mazhab khalaf, yaitu para ulama yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Mereka umumnya kalangan ulama mutaakhirin. Langsung saja ke nomor yang 5. Hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, yang di dalamnya terdapat berbagai mukjizat dan keajaiban serta berbagai misteri yang harus dipecahkan oleh umat di dunia ini. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada kita tanpa ada sebabnya. Berikut ini ada beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Di antaranya adalah 1. Muhkam. Yang A. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian yang sangat jelas. Yang kedua, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah, sebab arti dan maknanya sudah cukup terang dan jelas. Ketiga, memudahkan manusia mengetahui arti, maksud menghayatinya. Selanjutnya, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran, sebab ayatnya mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isinya. Dan yang terakhir, mempercepat usaha tahfidzul Quran. Yang poin kedua, mutasyabih. Yang pertama, A. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. B. Menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita akan terhindar dari taklid membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Ayat yang C. Ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Yang D. Jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan berbagai ilmu bahasa, gramatika, ma'ani, usul fikih, dan sebagainya. Sekian dari pembahasan memahami muhkam dan mutasyabih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.